Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk kita mulai belajar fisika pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, silakan Asra dipimpin untuk doanya. Perhatian. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa. Oke, baik, anak-anak sekalian, saya cek dulu kehadirannya. Pikir bagaimana sebabnya itu bola baseball itu bisa terlempar, atau pada saat kalian menyimak bola, misalnya yang laki-laki menyimak bola itu langsung bisa terlempar bola itu. Tidak begitu. Kenapa? Karena ada dorongan. Kita ada dorongan, jadi dia bisa terlempar seperti itu. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang materi momentum dan impuls. Jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dan impuls terlihat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis hubungan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan percobaan tentang hubungan antara momentum, kecepatan dan massa benda dalam tanggung jawab. Jadi hari ini kita sudah mempersiapkan alat dan bahan yang kita akan gunakan pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang momentum dan impuls, percobaan sederhana. Namun sebelumnya, oke, silakan anak-anakku melihat silakan dibuka dulu itu Facebook link yang saya sudah berikan di WA. Mulai lihat dulu. Oke. Ini sebelumnya kalian sudah lihat kan materinya? Sudah. Dia sudah baca sebelumnya? Sudah dinonton sebagian, sudah dinonton videonya? Sudah. Ada tidak yang mau bertanya dari video yang kalian sudah nonton? Ini sebenarnya ini kalian sudah melihat sebelumnya, karena ini materinya saya sudah beri. Nanti maksudnya kalian sudah lihat video, sudah pasti lihat punya tadi, sudah lihat videonya. Ada yang mau bertanya tentang video ini? Atau ada yang kurang jelas dari video tersebut? Praktiknya tiga, ngomong 4, jadi 4 detik. Oke. Satu orang perwakilan kelompok juga masih di depan. Amin. Jadi aku takut dengan penggarisnya masing-masing? Sudah. Oke, silahkan kalau begitu baca kembali buku yang paling sudah bagikan. Di dalam buku ada LKPD. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan menurut yang ada. Langkah-langkah kegiatannya juga kan sama.
Boleh dicari juga materi yang lainnya yang berhubungan dengan momentum yang impus kalian baca baru jawab pertanyaan sesuai dengan percobaan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Benda bola bagian ketinggiannya 20, kedalaman ukurannya 5. Terus bola bekel itu ketinggiannya 30, kedalamannya lubang 7 cm. Oke. Kedua ada bola bekel dengan ketinggian 30 cm. Sebelum jawab dulu pertanyaannya gitu supaya kita bisa di baru kegiatan dulu. Karena ada pertanyaan kegiatan 1 ini. Bawain 2 nomor dulu. Kamu baca. Saya giliran dulu. Ini tak mumpah. Pertama, bola bekel yang ketinggiannya 30 cm karena tekanan kecepatan lebih tinggi daripada ketinggian 20 cm. Kedua, karena tekanan massa ketinggian dan kecepatan yang berbeda. Oke. Nah, terus kegiatan 2. Bola bekel ketinggiannya 30, kedalaman lubangnya 70 cm. Kelereng ketinggiannya 30, kedalaman lubangnya 8 cm. Soalnya yang tadi itu walaupun ketinggian dari bola bekel dan kelereng yang sama, tetapi kedalaman kelereng lebih dalam karena massa kelereng lebih berat dibandingkan bola bekel. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini sama sini. Ada pertanyaan. Kedua tadi apa? Karena tekan massa yang Kedua itu dari percobaan tersebut bagaimanakah hubungan antara momentum dan massa benda? Oke, bagaimana hubungan antara momentum dan massa benda? Massanya berapa yang kalian dapat? Berapa yang kalian dapat? Massa benda untuk bola bekel berapa? Berapa? Bola bekel. Bola bekelnya berapa tadi? Oke, 30. Nah, massanya berapa? 7. Oke, 7. Kemudian kelereng. Kedalamannya 7. Oke. 8. Oke, kan saya tadi pertanyaannya begini, massa yang mana yang lebih berat, massa kelereng atau bola bekel? Oke, itu bagaimana hubungannya kalau dia massanya semakin besar atau bagaimana? Ada di perbandingan berat. Iya, massa. Kenapa? Kenapa dia massanya? Kalau massanya Kalau dijatuhkan dari jelas massanya lebih besar, kedalamannya bagaimana? Karena masanya besar kan juga massa. Oke, terus momentumnya, artinya momentumnya akan besar atau kecil? Kalau masanya besar? Oke, berarti bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya
masanya antara masa momentum dan kecepatan sudah dibuat. Bagaimana? Apakah sebanding atau tidak, atau berbanding terbalik atau bagaimana? Saya. Kalau tadi ya, sebanding. Ada yang misalnya Tidak sebanding. Tadi kan ada di video tidak sebanding. Kalau tidak sebanding itu artinya masanya lebih besar. Kalau masanya lebih besar maka momentumnya kecil. Tapi kan kalian tadi menyebutkan kalau masa besar momentum besar. Berarti sebanding, bukan tidak sebanding itu namanya. Begitu ya? Oke. Sebentar Pak, kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan presentasi dari kelompok 3, jadi bukan kelompok 2 ya, saya ralat bukan kelompok 2 tapi kelompok 3. Ya, jadi kalau kelompok 2 tadi mengatakan kalau momentum untuk bola bekel itu lebih besar dibanding bola kelereng sesuai dengan hasil percobaan yang mereka dapatkan. Kemudian kalau kelompok 3, momentum yang dari bola kelereng yang lebih besar dibandingkan bola bekel. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Jadi adanya perubahan hasil dari percobaan yang kalian dapatkan itu tidak jadi masalah karena itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Banyak dipengaruhi oleh hal-hal, misalnya pada saat kalian membaca hasil pengukurannya itu berbeda dengan yang seharusnya atau tidak tegak lurus, maka itu adalah terjadi kesalahan pengukuran sampai di situ. Oke, ada yang ditanyakan tadi? Ada yang bertanya kalau tidak salah kan tadi saya bilang dijelaskan tentang tentang palu. Yang palu tadi pertanyaannya mengapa palu itu harus terbuat dari besi? Harus terbuat dari besi karena bahan dasar dari bahan dasar dari palu itu mempengaruhi kecepatannya pada saat atau kekuatannya atau momentumnya pada saat dia melakukan bukan terhadap paku atau apa bendanya kan. Jadi kalau dia dari plastik ya otomatis tidak secepat dengan kalau dia terbuat dari besi. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, oke, saya kira cukup yang untuk hari ini. Jadi silahkan anak-anak sekalian menjawab soal yang saya sudah berikan yang 5 nomor. Jawab dulu untuk hari ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 nomor itu yang silakan dilihat di berikutnya. Tulis ini bukunya dulu, nanti kalau ada gangguan jaringan boleh ditulis di bukunya dulu, nanti baru dikirimkan jawabannya. Ada yang menjawab nomor 1? Silakan jawab nomor 1 silakan. Apakah benda yang dia memiliki momentum mengapa? Oke. Saya akan menjawab nomor 1. Suaranya sebesar suaranya. Saya menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah benda yang diam memiliki
momentum. Mengapa? Benda yang diam tidak memiliki momentum karena definisi dari momentum adalah suatu karena benda memiliki kecepatan. Oke, benda. Jadi tidak semua benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Tapi jawabannya adalah tidak ya, yang nomor 2, karena setiap benda yang bergerak pasti ada momentumnya. Jawabannya sudah dicatat, sudah dikirim di link. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan di rumah. Karena kita keterbatasan waktu untuk sekarang. Nah, selanjutnya kalian lihat link yang ibu kirimkan di grup WA, ada kan? Silakan diisi untuk bahan refleksinya hari ini. Oke, boleh diisi sekarang. Oke, dijawab ya. Apa sudah semua? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah momentum itu identik dengan benda yang bergerak. Jadi kesimpulan kita dari pelajaran kita ini yaitu momentum itu identik dengan benda yang bergerak. Perbandingannya sesuai dengan hasil percobaan yang kalian telah lakukan, yaitu jika semakin sesuai dengan materi, momentum itu sebanding dengan besarnya massa dan kecepatan pada benda. Jadi kalau dia massanya lebih besar, maka momentumnya juga akan besar, kecepatannya pun seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di materi ini minggu depan. Kalian juga sudah menjawab refleksi. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan ya. Batasnya sebentar malam jam 22 malam. Oke, dikirim melalui via WA boleh, kemudian link yang saya kirimkan juga boleh yang ada di grup itu. Tapi bagusnya jangan lupa untuk mengetik nama kalian. Jangan sampai saya mengirim soal, mengirim jawaban tapi tidak ada namanya. Oke, paham ya? Paham. Setelah ini silakan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ada yang mau bertanya? Atau saya kira cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan materinya masih tentang momentum dan ini tapi dengan pembahasan yang lain. Oke, silakan ketua kelas untuk disiapkan. Kita berdoa dulu sebelum selesai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan dan bermakna untuk kalian dan menjadikan kita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita terapkan dan kalian juga bisa mengerti apa itu materi, momentum dan fokus dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Perhatian siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian. Silakan boleh istirahat di meja. Terima kasih guru. Jadi tadi itu kita sudah dengarkan presentasi dari kelompok 3, jadi bukan kelompok 2 ya, saya harap bukan kelompok 2 tapi kelompok 3. Ya, jadi kalau kelompok 2 tadi mengatakan kalau momentum untuk bola bekel itu lebih besar dibanding bola kelereng sesuai dengan hasil percobaan yang mereka dapatkan. Kemudian kalau kelompok 3 momentum yang dari bola kelereng yang lebih besar
dibandingkan bola BK. Oke. Sampai di sini ada yang mau menanyakan? Ada yang kurang mengerti? Jadi adanya perubahan hasil dari percobaan yang kalian dapatkan itu tidak jadi masalah karena itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Banyak dipengaruhi oleh hal-hal, misalnya pada saat kalian membaca hasil pengukurannya itu berbeda dengan seharusnya atau tidak tegak lurus, maka itu adalah terjadi kesalahan pengukuran sampai di situ. Oke, ada yang ditanyakan tadi? Ada yang bertanya kalau tidak salah itu kan tadi saya bilang dijelaskan tentang palu. Yang palu tadi pertanyaannya, mengapa palu itu harus terbuat dari besi? Harus terbuat dari besi karena bahan dasar dari bahan dasar dari palu itu mempengaruhi kecepatannya pada saat atau kekuatannya atau momentumnya pada saat dia melakukan tumpukan terhadap paku atau apa bendanya kan. Jadi kalau dia dari plastik ya otomatis tidak secepat dengan kalau dia terbuat dari besi. Ada yang bertanyakan lagi? Kalau tidak ada, oke, saya kira cukup yang untuk hari ini. Jadi silahkan anak-anak sekalian menjawab soal yang saya sudah berikan yang 5 nomor. Jawab belum untuk hari ini 2 nomor, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 nomor itu yang silahkan dilihat di buku-bukunya. Tulis bukunya dulu nanti. Kalau ada gangguan jaringan boleh tulis di bukunya dulu, nanti baru dikirimkan jawabannya. Oke. Ada yang menjawab nomor 1? Silakan. Jawab nomor 1 silakan. Apakah benda yang dia memiliki momentum? Mengapa? Oke. Saya akan menjawab nomor 1. Suaranya sebesar suaranya. Pertanyaan nomor 1, apakah benda yang diam memiliki momentum? Mengapa? Benda yang diam tidak memiliki momentum karena definisi dari momentum adalah suatu Karena benda memiliki kecepatan. Oke, benda. Jadi tidak semua benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Tapi jawabannya adalah tidak ya, yang nomor 2 karena setiap benda yang bergerak pasti ada momentumnya. Jawabannya sudah dicatat, sudah dikirim di link. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan di rumah karena kita keterbatasan waktu untuk sekarang. Nah, selanjutnya kalian lihat link yang ibu kirimkan di grup WA, ada kan? Silakan diisi untuk bahan refleksinya hari ini. Oke, boleh diisi sekarang. Oke, dijawab ya. Sesuai dengan hasil refleksi.
sudah semua? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah momentum itu identik dengan benda yang bergerak. Jadi kesimpulan kita dari pelajaran kita hari ini yaitu momentum itu identik dengan benda yang bergerak. Perbandingannya sesuai dengan hasil percobaan yang kalian telah lakukan, yaitu jika semakin sesuai dengan materi, momentum itu berbanding dengan besarnya massa dan kecepatan pada benda. Jadi kalau dia massanya lebih besar, maka momentumnya juga akan besar, kecepatannya pun seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di materi ini minggu depan. Kalian juga sudah menjawab refleksi. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan ya. Batasnya sebentar malam jam 22 malam. Oke, dikirim melalui via WA boleh, kemudian link yang saya kirimkan juga boleh yang ada di grup itu. Tapi bagusnya jangan lupa untuk mengetik nama kalian. Jangan sampai saya mengirim soal, mengirim jawaban tapi tidak ada namanya. Oke, paham ya? Paham. Setelah ini silakan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ada yang mau bertanya? Atau saya kira cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan materinya dan masih tentang pemilu dan ibu tapi dengan pembahasan yang lain. Oke, silakan ketua kelas untuk disiapkan. Kita berdoa dulu sebelum selesai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan dan bermakna untuk kalian dan menjadikan kita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita terapkan dan kalian juga bisa mengerti apa itu materi, momentum dan fokus dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kalian Siap. sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan boleh istirahat di Terima kasih, Bu.